tokoh-tokoh yang menginspirasi. Kalau di perjuangan kemerdekaan kita ada Bung Hatta, orang sederhana, sampai dia pensiun rumahnya pun tak ada. Ada punya rumah pribadi dia. Jadi itu menginspirasi agar kita tidak serakah, mengumpulkan duit banyak-banyak dengan berbagai cara. Dengan meneladani Bung Hatta itu kita bisa rem-rem lah terhadap diri kita. Jadi Bapak dulu SMP sudah kos ya Pak ya? Sudah kos itu. Jadi usia 13 tahun itu sudah melayani diri sendiri, bangun pagi, bangun sendiri, tanpa dibangun orang tua, masak nasi pagi sendiri juga Pak. Sendiri juga, kemudian belajar, demikian tidak ada yang memerintahkan dan mengingatkan. Podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Oke pemirsa, pada episode yang spesial hari ini kita kedatangan tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ya. Selamat datang ya Pak ya, selamat datang di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami di podcast baru kami. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Perasaan baik sekali. Alhamdulillah. Bangga ya, cukup bangga ya Pak ya, bangga, dengan podcast SMK Negeri 1 Batu Sangkar yang hari ini launching spesial mengundang Bapak untuk meresmikan podcast pada hari ini. Iya Bu ya. Oke Pak, sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, Bapak mau minum apa? Kopi, teh, atau air putih? Air putih. Air putih. Ya, nanti clue mohon dipersiapkan untuk narasumber spesial kita hari ini. Ya. Oke pemirsa, kita akan menggali mengenai sosok pemimpin yang luar biasa ini, Bapak KCD, Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah sosok pemimpin yang luar biasa dengan perjalanan hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan penuh dengan rintangan juga ya Pak ya. Yeah. Dan bukan suatu hal yang mulus menuju posisi sekarang. Oke Bapak, izin kami menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai untuk karir Bapak selama ini. Bapak KCD, boleh sedikit Bapak ceritakan tentang masa kecil Bapak sehingga yang membuat Bapak membentuk karakter hingga sampai pada posisi hari ini. Ya. Terima kasih. Saya dilahirkan di salah satu kampung di pedalaman Pasaman, di Rau ya. Nah, tepatnya di desa atau Jorong Lubuk Hijau, Nagari Langung. Di kampung itu penduduknya bertani, walaupun orang tua saya yang laki-laki PNS tetapi ibu petani. Kemudian kampung sebagai sebuah kampung petani, kemudian banyak sungai, maka sepulang dari sekolah itu memang kita sebagai anak kampung yang mandi di sungai, cari ikan, menggunakan fasilitas sungai ya Pak ya. Iya, di kampung itu. Dan memang keseharian kita ketemu dengan orang tua itu hanya malam. Anak-anak kampung seusia saya waktu itu memang hidup mandiri. Nah, jadi kemana-mana sendiri, main dan segala macam. Itu sangat membentuk kekuatan kita menjadi orang yang terbentuk di kemudian hari. Kita memang mandiri dengan situasi-situasi yang ada di kampung waktu itu. Oke, sangat mandiri ya Pak ya, itu mengajarkan sebuah tidak cengeng. Iya. Pembelajaran ya Pak ya. Ya, pulang sekolah kan nasi enggak minta ke orang tua, lihat kalau enggak ada masak. Sangat mengajarkan mandiri, membentuk karakter Bapak seorang Bapak KCD dan mengajarkan kepada kita semua pemirsa anak SMK generasi muda tentunya ya Pak ya. Sungguh sangat luar biasa perjalanan Bapak dari masa kecilnya, sama seperti kita pemirsa, sama-sama dari pedalaman kampung, bukan orang kota ya Pak ya. Iya, bukan orang kota. Oke Bapak, dari kisah Bapak dari yang mengatakan kita sama-sama dari kampung, kira-kira bagaimana perjalanan pendidikan Bapak dimulai? Adakah sebuah momen penting yang mengubah cara pandang Bapak untuk masa depan gitu Pak? Ya, jadi di tahun 82 itu saya tamat SD, itu sekolah SMP yang terdekat itu 8 kilo. Cukup jauh ya Pak ya? Dari rumah. Tidak ada motor,
mobil itu sekali seminggu. Di usia 12 tahun itu maka sudah hidup mandiri, kos-kosan istilah sekarang ya. Berarti Bapak dulu SMP sudah kos ya Pak ya? Sudah kos itu. Jadi usia 13 tahun itu sudah melayani diri sendiri, bangun pagi, bangun sendiri, tanpa dibangun orang tua, masak nasi pagi sendiri juga Pak. Sendiri juga, kemudian belajar, demikian tidak ada yang memerintahkan dan mengingatkan, kita sendiri yang punya kesadaran. Dan kita hidup memang banyak di kos-kosan itu ada sampai 20-30 orang kita di situ, dan itu memang semua orang mengatur dirinya. Kapan ketemu orang tua? Sekali seminggu juga. Berarti Bapak setiap kos itu pulang sekali seminggu? Kadang-kadang di awal 6 bulan pertama sekali seminggu, setelah itu sekali sebulan, sekali 2 bulan. Nah, ikut sudah terbiasa mandiri ya Pak ya? Ikut kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ketika itu mungkin Bapak hanya kalau pulang tuh hanya melepas rindu dengan orang tua aja ya, Pak ya? Kadang-kadang orang tua sekali seminggu itu kan hari pekan tuh. Nah, tempat sekolah saya itu memang pusat kecamatan, jadi orang tua datang. Kalau sudah datang orang tua ya sudah selesai. Nggak jadi pulang. Nggak jadi pulang. Nah, rindu itu karena orang tua. Oke Bapak, dari kemandiriannya sudah kos di umur 12 tahun itu cukup kecil ya Pak ya? Oh ya. Tapi bagi anak sekarang kecil mungkin Pak. Kalau Bapak dulu itu sudah sangat luar biasa, si mandiri itu di umur 12 tahun. Ya. Jadi adakah titik di mana Bapak hampir menyerah, atau bagaimana Bapak bisa bangkit lagi dari rasa menyerah dari kisah hidup yang dijalani itu Pak? Iya, memang pengalaman masa kecil itu membuat kita tidak mudah menyerah. Saya hampir tidak ada menyerahnya. Luar biasa. Hampir tak ada menyerahnya karena itu mungkin ada pernah satu kali saya agak lambat tamat menyelesaikan tesis waktu itu. Jadi waktu kuliah waktu 4 tahun itu 3,5 tahun udah selesai semua. Waktu kuliah sudah selesai. Dalam waktu 3,5 tahun. Udah selesai. Kalau saya mau wisuda waktu itu sudah bisa. Tapi saya memilih jalur tesis itu, jalur untuk jadi dosen waktu itu. Saya pilih materi tesis itu, judulnya itu atau fokusnya itu Timur waktu itu, Timur Leste sekarang. Waktu mau menulis itu pecah peristiwa Santa Cruz namanya, demo mahasiswa di Santa Cruz di Dili, dan orang ditembak banyak. Akhirnya tidak boleh orang masuk ke Timur. Akhirnya tesis saya itu terbengkalai. Waktu itu memang agak bagaimana cari jalan keluar. Tapi karena kita ada dosen, ada teman-teman lain yang bantu di universitas lain, di UGM waktu itu saya punya teman, bantuan datang. Waktu itu yang agak sedikit itu, agak sedikit bimbang lah. Rasa down gitu Pak? Enggak sampai down. Enggak boleh ada down. Saya enggak punya itu. Pantang menyerah. Itu yang ada kayaknya. Waktu selama itu Bapak dari kemandirian sejak kecil baru dapat itu SMA atau SPG saya waktu itu, sampai kuliah itu hampir tidak ada tantangan. Artinya tantangan banyak, tetapi sampai titik putus asa menyerah tidak. Masya Allah. Tidak. Berarti sangat luar biasa ya pemirsa ya. Seorang pemimpin kita hari ini tidak ada kata menyerah dalam hidupnya, tapi apapun rintangannya tetap dihadang ya Pak ya. Dihadang saja, hujan panas selalu dilalui ya Pak. Iya, benar Pak. Dari perjalanan hidup yang Bapak lalui, lalu pasti ada ya Pak nilai atau prinsip hidup yang Bapak pegang, sehingga Bapak bisa membawa Bapak sekarang di posisi kepala cabang dinas. Itu apa nilai hidup dan prinsip hidup Bapak waktu itu? Yang pertama itu segala urusan itu memang Tuhan yang punya. Itu dasar awal itu memang meletakkan Tuhan itu memang yang punya urusan dunia ini. Diserahkan semua kepada Allah ya. Ya, itu yang pertama. Artinya kalau nanti gagal dan segala macam jangan putus asa. Yang kedua integritas atau jujur ya. Mata uang di mana-mana itu kan kejujuran. Sebetulnya yang dibungkus dalam paling kecilnya itu adalah intinya jujur, tapi di dalam bahasa besarnya adalah integritas. Integritas itu cocok apa yang dipikirkan, diucapkan dengan yang dilakukan. Jalan ya, Pak. Harus jalannya itu integritas, jujur, kemudian disiplin, kemudian yang ketiga adalah full
tidak setengah-setengah. Jadi kalau dalam Islam itu kafah, no? Kalau bekerja itu memang sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Nah, itu yang full berarti ya Pak? Iya, 3 itu saja sudah banyak orang sukses lah. Dekat kepada Tuhan, kemudian bekerja sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian punya nilai integritas. Nah, kalau mau nambah disiplin udah selesai itu. Iya Pak, selalu berpegang dengan 3 konsep Bapak. Ditambah 1 disiplin ya. Yang membuat Bapak bisa menjadi seorang kepala cabang dinas hari ini. Iya. Ya. Iya. Dari perjalanannya pasti ada ya Pak ya sosok tokoh atau orang yang paling menginspirasi bagi Bapak. Kira-kira siapa yang paling menginspirasi dalam hidup Bapak? Memang tidak ada tokoh khusus ya. Cuma 1 orang, tidak. Jadi banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi. Kalau di perjuangan kemerdekaan kita ada Bung Hatta, orang sederhana, sampai dia pensiun rumahnya pun tak ada punya rumah pribadi dia. Jadi itu menginspirasi agar kita tidak serakah, mengumpulkan duit banyak-banyak dengan berbagai cara. Dengan meneladani Bung Hatta itu kita bisa rem-rem lah terhadap diri kita. Saya sudah baru beberapa tahun ini punya rumah. Karena dulu mau bikin rumah, kata orang tua saya, kan meniru Bung Hatta. Dikembalikan ya Pak dengan sebelumnya. Ya, akhirnya memang suatu saat karena tidak punya rumah, kamu pergi jalan-jalan dengan anak-anak, kata anak, ayo pulang, ayo pulang, kata anak, ayo nak kita pulang ke rumah. Kata anak saya, kita tidak punya rumah, kita punya rumah kontrakan. Masya Allah. Waktu itulah tahun 2012 baru bikin rumah apalah biasa lah. Nah itu yang menjadi kita mencari tokoh yang seperti Bung Hatta, sederhana ya. Di bidang pendidikan ya banyak ya. Beberapa orang kadis kita bagus-bagus itu yang di masa lalu ya. Nah, yang pantas kita jadikan contoh di dalam pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara itu pantas juga diteladani. Tokoh untuk inspirasi ya Pak ya. Inspirasi kita. Umumnya orang-orang ini adalah orang sederhana, orang yang intelek. Orang intelek itu orang yang akademis lah. Jadi dia kalau ngomong itu ada dasarnya. Kemudian kalau dia berpikir itu ada rasionalisasinya, ada logikanya gitu. Itu. Berarti bukan dari sosok yang angkuh dan sombong ya Pak ya. Oh iya. Kita tetap sederhana, setinggi apapun nilai kita tetap sederhana ya Pak. Yang kita belajar sama saja pemirsa dari Bapak KCD, bagaimana sosok beliau yang luar biasa, yang memiliki konsep hidup yang sangat luar biasa juga yang belum kita ketahui sebelumnya ternyata. Oke Bapak, sekarang sesuai dengan dunia SMK sekarang ya Pak ya. Sekarang banyak siswa SMK itu yang merasa canggung atau merasa ragu dengan menata masa depannya ke depan. Sesuai dengan keterbelakangan anak SMK sekarang kan menengah ke bawah ya Pak ya. Mereka masih menurut dari pengalaman melihat dari siswa SMK itu mereka berkedok dari latar belakangnya itu Pak. Saya hanya orang miskin, saya hanya orang kampung. Itu mereka memiliki ragu atau canggung dengan masa depannya gimana. Jadi menurut Bapak bagaimana atau apa pesan motivasi bagi siswa SMK yang memiliki pandangan tersebut untuk menata masa depannya gitu Pak? Sebagian besar orang kaya dan sukses Indonesia tidak berasal dari orang kaya bapak dan ibunya. Bukannya konglomerat ya Pak ya? Enggak. Sebutlah beberapa orang kaya. Kita mungkin ada pengusaha yang punya mall baru itu ya. Basko. Dia penjual permen itu. Bapaknya orang miskin, dia orang miskin. Jadi memang jangan terjebak dalam masa lalu. Masa lalu artinya kita keluarga jauh dari keramaian. Orang kampung, kan orang kampung kan seperti itu. Yang kedua miskin atau keluarga prasejahtera atau broken home secara sosial. Itu jangan membuat kita kemudian terisolasi dalam pikiran, akhirnya tidak maju. Jadi itu tidak boleh terjadi.
Tidak ada orang sukses, orang kaya, atau tidak banyak orang sukses, orang kaya dari keluarga kaya. Orang sukses, orang hebat, orang yang punya semangat juang yang tinggi itu orang yang punya tantangan atau biasa saja ekonomi keluarganya di masa lalu. Memiliki masa lalu yang tidak dari konglomerat ya. Iya, jadi tidak boleh ada siswa SMK merasa rendah diri lah. Tidak pede dia. Tidak boleh itu. Jadi kita siapapun kita, dimanapun bagaimanapun kondisi kita tetap harus semangat untuk menata masa depan ya Pak ya. Karena masa depan itu di depan, masa lalu di belakang ya Pak ya. Dan masa lalu tidak akan pernah kita ungkit kembali. Kita siap untuk menata masa depan, kemajuan ke depannya. Lalu sekarang mungkin Bapak sebagai posisinya Kepala Cabang Dinas ya Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai masa depan pendidikan khususnya kejuruan SMK dulu Pak di wilayah 4 ini? Ya, jadi memang ke depan itu ada beberapa pekerjaan yang mungkin digantikan oleh teknologi atau AI. Yang tidak tergantikan itu teknologi itu. Yang tidak akan tergantikan. Kehidupan orang kan memakai teknologi. Ya. Artinya begini, semua pilihan jurusan kita ambil, kita harus yakin itu adalah jalan yang akan mensukseskan kita di masa depan. Yang pertama, pilihan ini tak akan pernah sia-sia apabila memang kita memang sepenuh hati di bidang itu. Contoh, pagi kita mau makan sate saja, pasti ada sate yang paling enak. Tidak akan pernah tutup itu. Berebutan orang. Makan lontong pun ada yang paling bagusnya. Ya, ada yang terbaik, ada yang terbaiknya. Jadi apa artinya? Setiap pilihan pekerjaan pasti ada puncaknya di situ. Kita ambil yang puncaknya ini. Mau profesi apa saja. Warung nasi ada yang paling ramai. Jadi chef ada yang paling ramai. Dokter ada yang paling ramai, ada yang paling sepi. Kan seperti itu. Jadi tidak ada pilihan pekerjaan itu yang sia-sia. Kalau kita memang memilih dengan baik, kemudian mempersiapkan dengan baik, kemudian disertai dengan teknologi. Sekarang kan rumah makan, layanan jasa, orang kan sudah pakai teknologi. Dan semua kita sekarang teknologi. Dan kita harus menyiapkan itu dengan baik. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Kita mungkin tidak akan mati ya. Artinya usaha kita itu tidak akan mati, tapi setidak-tidaknya kita tertinggal dari orang yang memiliki teknologi. Itu dia. Yang mengikuti zaman ya Pak ya. Jadi kita harus mengikuti zaman juga. Sebagai bukan berlatar belakangkan ke kita atau masa lalu kita ya Pak ya. Tetap untuk menjalani dengan sepenuh hati, sama kata Bapak tadi, tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begini, apapun jurusan yang sudah diambil, jangan tidak pede dengan jurusan itu. Harus jalani dengan sepenuh hati ya Pak ya. Apapun jurusan yang kita ambil di SMK ini, yakinlah dengan itu kita hidup. Maka sepenuh hati kita menjalaninya. Itu maksud saya. Oke Pak, kira-kira itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat ada motivasi buat siswa SMK khususnya generasi muda, generasi lanjut untuk masa depan bagi siswa SMK khususnya SMK Negeri 1 Batu Sangkar dan juga siswa SMK di Sumatera Barat khususnya insyaallah. Oke Bapak, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan motivasi dan inspirasi, juga cerita yang sangat luar biasa kepada kita semua, dan itu akan menjadikan semua siswa SMK di luar sana pedoman untuk tidak menyerah atau menjadikan masa lalunya sebagai untuk mundur dari masa depan yang dituju. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Kira-kira sampai jumpa di episode berikutnya. Boleh satu kata dulu Bapak untuk podcast SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Jadi orang yang akan menguasai masa depan adalah orang yang menguasai teknologi. Ketika SMK 1 Batu Sangkar sudah bikin OAC podcast ini, berarti masa depan sudah. Jadi coupling masa depan SMK 1 Batu Sangkar sudah ada. Untuk sukses. Insyaallah. Oke pemirsa, itulah obrolan asik kita bersama Pak KCD hari ini. Semoga menginspirasi bagi siswa SMK di luar sana dan
See you untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.